Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kakak berharap, kakak yakin adik-adik semua sehat semuanya. Amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah bersorak kepada Tuhan, dan saatnya kita mau duduk diam tenang, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, siapkan hati, siapkan pendengaran, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini, dan saatnya kami mau duduk diam tenang, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini senantiasa boleh menjadi rema bagi kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kakak yakin minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kakak berharap adik-adik yang ada di rumah jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Di dalam firman Tuhan kita dapat kekuatan, kita dapat sukacita, kita dapat semangat, dan kita dapat hikmah kalau kita sering-sering dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak angkat tema firman Tuhan lewat cerita pagi hari ini, yaitu Allah yang adil. Sekali lagi, Allah yang adil. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau cerita. Nah, di akhir dari ceritanya nanti kakak menjelaskan apa maksudnya, apa tujuannya kepada kita dengan cerita ini. Nah, pada zaman dahulu ada seorang raja. Raja ini bernama Saul. Nah, raja ini dia mempunyai prajurit-prajurit banyak. Dan raja ini dia mempunyai seorang anak yang namanya Jonathan. Dan Jonathan ini dia punya teman, sahabat yang namanya Daud. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari Raja Saul ini iri kepada Daud. Kenapa? Karena keberhasilan yang didapat Daud membuat Raja Saul iri kepadanya. Sehingga suatu hari Raja Saul berniat berbuat kejahatan kepada Daud. Nah, niatnya yang tidak baik itu terdengarlah kepada anaknya Jonathan. Jonathan karena sahabat, karena berteman dengan Daud, dia memberitahukan hal tersebut kepada Daud sahabatnya. Dia beritahukan bahwa ayahnya berniat jahat kepadanya, dan bukan hanya berniat jahat saja adik-adik, dia ingin membunuh Daud. Lalu Jonathan berkata kepada Daud, "Daud, temanku, pergilah dari sini, bersembunyilah supaya ayahku tidak membunuhmu." Lalu Daud mengikuti perintah daripada sahabatnya Jonathan. Nah, kedengaranlah hal ini kepada Saul bahwa musuhnya yaitu Daud telah lari atau telah bersembunyi. Lalu Saul mengejar Daud. Dia kejar sampai dia bertemu. Nah, Daud tadi dia pergi ke gunung. Gunung itu namanya En-Gedi. Nah, sebuah gua di situ. Disitulah dia bersembunyi di belakang gua tersebut. Lalu ketika Saul tadi mengejar Daud, tibalah dia atau Saul ini ke gua yang sama. Ketika dia tiba di situ berserta orang-orangnya, dia ambil orang-orang pada saat itu sebanyak 300 orang mengawal dia mencari Daud. Kelelahanlah Saul ini sehingga dia tertidur pulas. Nah, ketika dia tertidur pulas,
Tiba-tiba Daud keluar dari tempat persembunyiannya. Karena kenapa? Daud di belakang goa tersebut dia ada bersembunyi. Dan dia melihat Saul sedang tertidur. Lalu orang-orang yang bersama dengan Daud berkata kepadanya, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu di tanganmu. Lakukanlah apa yang baik menurutmu kau lakukan kepadanya. Tetapi Daud, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia melakukan satu hal. Satu hal yang dilakukan Daud bukan membunuh Saul ya adik-adik, tapi dia hanya memotong ujung baju daripada Saul. Ketika dia melakukan hal tersebut, bangunlah Saul. Ketika dia bangun, dia pergi lagi mencari Daud. Ketika dia membelakangi, tiba-tiba Daud berteriak, katanya, "Ya Tuanku." Lalu dia sujud sampai mukanya ke tanah di depan Saul. Lalu dia berkata kepada Saul, Kenapa Tuanku mendengarkan orang-orang yang berikhtiar bahwa saya ingin membunuh Tuan? Itu semua tidak benar, Tuan. Kalau saja saya berikhtiar membunuh Tuan, saya sudah ada kesempatan untuk membunuh Tuan. Tetapi saya tidak melakukan hal itu. Karena saya percaya bahwa Tuan menjadi raja itu karena seizin daripada Tuhan. Itu karena kehendak daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuanku, saya tidak layak untuk membunuh Tuan. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita belajar, ya, kita belajar kepada Daud, ya. Daud sebenarnya adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia ada kesempatan yang besar untuk membalas kejahatan daripada Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Tetapi apa yang dia perbuat? Yang dilakukan Daud membuat Raja Saul menyadari akan hidupnya, akan apa yang dia perbuat. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, pasti dong teman-teman kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Baik melalui perkataan, perbuatan. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau misalnya teman kita berkata jorok kepada kita, memaki kepada kita, kita tidak perlu membalasnya. Kita tidak perlu membalasnya. Karena kenapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, yang membalas setiap perkataan orang yang tidak benar kepada kita itu adalah Tuhan. Karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang maha adil. Daud, karena dia percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan membela dia. Tuhan memberikan keadilan kepada Daud. Nah, saat ini adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang ada di rumah, ada banyak hal yang adik-adik alami. Baik itu antara kakak, antara abang, atau adik-adik, banyak yang kita alami. Ataupun antara orang tua kita, atau antara bapak, mama, banyak yang kita hadapi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu membalas hal itu. Tetapi yang kita lakukan, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, karena kita yakin, kita percaya Tuhan pasti membela kita. Kalau kita hidup di jalan kebenaran, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti tidak tinggal diam kepada kita. Tuhan pasti bela kita dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pagi hari ini. Hendaknya kita belajar bahwa dalam segala sesuatu kita tidak perlu membalas, ya. Dalam segala sesuatu kita tidak perlu membalas yang tidak baik dengan yang tidak baik, ya. Karena ada Tuhan yang lebih berdaulat, ada Tuhan yang lebih berkuasa, ada Tuhan yang lebih berhak membalas setiap perbuatan orang kepada kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri kebenaran firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu yuk. Ya, oke. Kita mau nyanyi ya, ikuti ya adik-adik. Oke.
Tuhan Maha melihat semua perbuatanmu. Tuhan Maha mendengar semua perilakumu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Tuhan mengawasimu. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi kami. Berikan kami pengertian lagi melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Apapun setiap keadaan kami, apapun setiap situasi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan senantiasa membela kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengakhiri untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.